Pernahkah kalian merasa takut saat menginap atau berkemah di hutan? Kekhawatiran dan ketakutan di malam hari pasti ada, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di malam yang gelap serta sunyi di hutan tersebut. Di tahun 1960 terjadi sebuah kasus pembunuhan di Finlandia yang amat mengerikan yang dilakukan secara membabi buta oleh orang yang tak dikenal kepada 4 orang remaja yang pada saat itu melakukan liburan dengan berkemah di pinggiran danau yang bernama Budumjärvi, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan Danau Budum. Terjadi saat musim panas pada tanggal 5 Juni 1960, Danau Budum yang terletak di kota yang bernama Espoo, Provinsi Uusimaa, negara Finlandia, menjadi tempat pembunuhan yang sadis oleh orang yang tak dikenal dan tak ditemukan siapa pelakunya hingga sampai saat ini. Diceritakan pada saat itu sehari sebelum kejadian, yaitu pada tanggal 4 Juni 1960, ada perencanaan untuk mengadakan kemah bersama dari 2 pasangan kekasih untuk mengisi liburannya. Di antaranya mereka adalah Maila Irmeli-Joklan dan Anja Tuulikimaki. Mereka berdua adalah perempuan yang sama-sama berusia 15 tahun. Di sisi lain, pasangan mereka adalah Seppo Antero Boisman dan Nils Wilhelm Gustafsson yang usia mereka juga sama-sama 18 tahun. Perjalanan mereka sampai di danau tersebut yakni pada sore hari, yang mana sampai di sana mereka menikmati waktu liburan tanpa ada kecurigaan apapun. Hingga malam hari tiba pun mereka masih menikmatinya dengan bercanda dengan menyalakan api unggun sembari menyiapkan makan malam. Namun mereka menikmati waktu liburan dengan bersenang-senang dengan pasangan tersebut tak berlangsung lama, yang mana pada akhirnya saat mereka tidur dalam tendanya, sesuatu terjadi dengan sangat brutal dan membabi buta, yang pada akhirnya di pagi hari mereka ditemukan dalam keadaan yang sudah tak bernyawa dengan luka tusukan yang berulang-ulang di seluruh badan. Sebelumnya mereka ditemukan pertama kali oleh orang pengamat burung saat itu. Melihat keadaan mereka yang seperti itu, si pengamat burung entah berlari sempat melaporkan hal ini kepada polisi atau tidak. Namun polisi datang setelah menerima laporan dari tukang kayu bernama Esko Oiva Johansson yang pada saat itu melintas di area danau pada pukul 11 siang. Dan pada saat polisi tiba, ternyata masih ada yang selamat dalam insiden pembunuhan tersebut. Dia adalah anak laki-laki yang bernama Nils Wilhelm Gustafsson, dan hanya dia satu-satunya yang berhasil bertahan dari serangan brutal tersebut. Saat ditemukan, dia dalam keadaan pingsan dengan kondisi gegar otak, rahang retak, dan serta tulang wajahnya patah. Gustafsson memberikan keterangan bahwa mereka dipukuli, ditikam oleh orang yang tak dikenal, dan penikaman itu dilakukan dari luar tenda. Dia juga mengaku dirinya diserang lebih dulu dan tak sadarkan diri, dan pelaku mengira dia sudah mati, sehingga pelaku menyerang temannya yang lain. Gustafsson juga mengatakan dia sempat melihat pelaku menggunakan baju warna hitam dan merah cerah. Dari semua korban, seorang wanita yang bernama Joklan dalam kondisi paling mengenaskan, di mana dia dalam kondisi telanjang dari pinggang ke bawah, terbaring di sebelah Gustafsson. Bahkan dia sempat ditikam beberapa kali meskipun sudah tak bernyawa. Ditegaskan lagi, peristiwa ini terjadi tanggal 5 Juni 1960 antara jam 4 dan jam 6 pagi. Polisi tiba di TKP sekitar tengah hari dan diperkirakan mereka semua telah meninggal lebih dari 6 jam. Tapi sayangnya pemeriksaan di TKP menjadi terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut, karena polisi tidak menutup TKP, menyebabkan orang-orang yang penasaran datang ke TKP untuk melihat peristiwa tersebut. Hal inilah yang menjadikan pencarian bukti jadi lebih sulit. Ada beberapa hal yang menjanggal atau membingungkan saat pemeriksaan di TKP. Hasil penyelidikan, selain pisau untuk menikam, ada benda lain yang digunakan semacam benda tumpul yang tidak bisa diidentifikasi. Pelaku menyerang mereka dari luar tenda, yang bukannya dari dalam tenda. Tak hanya itu, ada beberapa barang yang hilang, seperti kunci sepeda motor, tapi anehnya sepeda motor tak dibawa pergi. Tak cuma kunci, sepatu Gustafsson juga hilang, tetapi sekitar setengah mil sepatu tersebut ditemukan kembali. Polisi akhirnya meminta bantuan militer untuk mencari barang yang hilang. Alhasil bukannya ditemukan, TKP justru diinjak-injak lebih jauh oleh orang-orang yang ingin melihat TKP.
Meskipun minim barang bukti, namun polisi tetap menetapkan terduga tersangka dalam kasus ini. Dugaan tersangka pertama adalah Carl Valdemar Gillstorm. Beberapa orang mengaku melihat Gillstorm meninggalkan lokasi pembunuhan. Namun karena warga terlalu takut kepadanya, maka warga pun tak berani melaporkan ke polisi karena dia dikenal sebagai orang yang kejam. Itulah yang menyebabkan warga takut kepadanya. Diceritakan oleh warga setempat bahwa Gillstorm melemparkan beton ke dalam sumur di kebun belakangnya, yang diduga dia menghilangkan barang bukti dengan membuang senjata dan barang milik korban. Pada awalnya, istri Gillstorm memberikan alibi bahwa suaminya berada di tempat tidur sepanjang malam. Namun akhirnya dia menarik kembali perkataannya karena dia diancam oleh suaminya akan dibunuh jika melibatkan Gillstorm dalam kasus tersebut. Beberapa warga juga mengatakan melihat Gillstorm pulang ke rumah pada tanggal 6 Juni dini hari. Namun pada akhirnya pada tahun 1969, Gillstorm tenggelam di Danau Budum, yang mana diduga itu adalah bunuh diri. Dugaan tersangka berikutnya adalah Pentti Soininen. Dia tinggal di dekat lokasi kejadian, namun ketika peristiwa tersebut, Soininen kala itu masih berusia 14 tahun. Jadi sepertinya tidak mungkin anak 14 tahun menghabisi 4 orang yang bahkan usianya lebih tua, bahkan tanpa meninggalkan barang bukti. Namun Soininen melakukan bunuh diri pada tanggal 6 Juni 1969. Terduga tersangka berikutnya adalah Hans Assmann, yang diduga mantan mata-mata KGB atau Satuan Keamanan Negara. Sebenarnya tidak ada bukti langsung yang mengarah kepadanya. Pihak rumah sakit Helsinki melaporkan bahwa Hans Assmann datang ke rumah sakit sehari setelah kejadian dalam kondisi kuku hitam, kotor, dan bajunya bernoda merah yang diyakini dokter itu adalah darah. Dia juga terlihat gugup dan agresif saat itu. Namun polisi hanya menginterogasi secara singkat dan tak melanjutkan pengejaran karena dia mempunyai alasan dan alibi yang sangat kuat. Singkat cerita, setelah 44 tahun, kemudian polisi menangkap seorang tersangka yang benar-benar di luar dugaan. Dia adalah Nils Gustafsson, yaitu terduga korban yang sebelumnya pada kejadian tersebut, atau salah satu terduga korban sebelumnya dari keempat pemuda yang berkemah di tahun 1960. Polisi mengklaim ada barang bukti yang kuat, sehingga pada bulan Maret 2004 Gustafsson ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Kunci utama kasus tersebut ada pada sepatu Gustafsson, di mana di sepatu tersebut terdapat semua darah korban kecuali darah Gustafsson. Di persidangan, jaksa mengutarakan teorinya bahwa terjadi perkelahian antara Gustafsson dan Boisman yang mengakibatkan pembunuhan kepada 3 orang yang lain. Namun pengacara Gustafsson tidak setuju dengan teori tersebut karena dikatakan bahwa para pengamat burung yang menemukan TKP sempat melihat seorang pria yang meninggalkan tempat tersebut dengan ciri rambut pirang, dan hal tersebut pun tak bisa dijelaskan. Dan jika Gustafsson benar-benar berkelahi dengan Boisman, maka Gustafsson dalam keadaan terlalu terluka untuk membunuh semua temannya, apalagi harus menyembunyikan sepatunya dengan berjalan sejauh setengah mil bolak-balik. Tim medis juga mengkonfirmasi bahwa lukanya adalah luka asli. Karena pembelaan inilah dia dibebaskan setelah 1 tahun di penjara dan dibebaskan dari semua tuduhan pembunuhan apapun. Hingga sampai saat ini polisi tidak menetapkan tersangka lainnya dan barang bukti baru pun tidak ditemukan. Tragedi pembunuhan di Danau Budum tetap menjadi misteri hingga sampai saat ini. Oh ya, satu lagi, ada satu film yang mengadaptasi dari tragedi ini. Nama filmnya adalah Lake Budum. Rilis pertama kali di Finlandia pada 19 Agustus 2016. Film ini memang tidak menceritakan ulang tentang kisah tragedi tersebut, namun isinya adalah mengkopi kisahnya seolah-olah pembunuhnya atau pelaku masih berlanjut melakukan pembunuhan hingga sekarang dari tahun 1960. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jadi begitulah kisah dari tragedi sadis yang menimpa 4 pemuda di Finlandia pada tahun 1960. Bagaimana menurut kalian? Jika punya pendapat lain, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Seperti biasa, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa makan bila tersedak, segeralah untuk minum. Dan ceritalah bila ada masalah, jangan dipendam sendiri agar hati lebih tenang. See you di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih dan bye.